menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Events Kemenparekraf RI Vincentius Jimadu mengatakan, pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2023 yang diselenggarakan Yayasan Eljon Indonesia memberikan dampak positif untuk meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara. Kontes ini dapat membantu pemerintah memenuhi target kunjungan wisatawan Nusantara yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,4 miliar wisatawan Nusantara. Vincent mendorong para finalis untuk dapat saling berkunjung ke daerah masing-masing agar dapat lebih merasakan pengalaman berwisata sehingga dapat memperkuat konten promosi pariwisata di daerah, apalagi saluran promosinya menggunakan media sosial yang lebih dikuasai oleh para finalis yang notabene sebagai generasi Z. Menurut Vincent, media sosial merupakan senjata yang ampuh untuk mempromosikan suatu produk dengan jangkauan yang tidak terbatas. Vincent berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang ikut pemilihan putra-putri pariwisata dan juga peran serta provinsi dapat dioptimalkan untuk mencari sosok wakilnya di kontes tingkat nasional. Jadi kita lihat bahwa ajang pemilihan finalis putra-putri pariwisata Nusantara ini saya kira suatu terobosan yang bagus juga setelah pasca pandemi ini. Mengapa? Karena kita kan targetkan 1,4 miliar wisatawan Nusantara pergerakannya. Nah, event ini juga memberikan kontribusi. Mengapa? Karena mereka itu dipilih dari semua provinsi yang ada. Lokal champion yang betul-betul secara beauty, secara brain, dan secara behavior, dan juga secara komitmen untuk promosi, itu mereka dipilih untuk mempromosikan daerahnya. Kita lagi galak-galakan untuk meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, event seperti ini pasti akan berkontribusi. Mengapa? Ini provinsi-provinsi itu daerah supporter-supporternya akan datang ke Jakarta untuk memberikan semangat pada mereka. Selama masa karantina, selama masa pembekalan, selama masa pemilihan, bahkan sampai dengan grand final kita lihat orang tuanya juga datang, saudara-saudaranya datang. Artinya apa? Ada pergerakan wisatawan Nusantara di situ. Nah, oleh karena itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif benar-benar sangat mendukung event seperti ini. Saya sudah bahas ini dengan Pak Joni Sugiarto selaku Ketua Yayasan Eljon ini, bahwa antara mereka sebenarnya harus ada exchange of information. Mereka harus saling visitasi ke daerah satu sama lain supaya bisa mengenal juga daerah lain. Dan begitu mereka mau diperkaya dengan informasi dari daerah lain, mereka juga bisa membantu untuk mempromosikan daerah lain. Tapi yang paling penting bahwa mereka ini sudah menjadi ambasador dari daerah masing-masing. Jadi semakin banyak channel-channel promosi yang bisa dimanfaatkan melalui mereka. Apalagi mereka ini kan anak-anak milenial yang sangat betul-betul melek dengan teknologi digital yang sekarang lagi happening seperti ini. Besar. Mereka ini kan generasi Z inilah mereka yang menguasai teknologi digital dengan mudah. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan channel media seperti ini itu kan jauh lebih efektif. Low budget high impact istilahnya lah. Kedepannya itu adalah semakin banyak lagi peserta yang ikut serta provinsi-provinsi untuk lebih meningkatkan lagi kualitas mereka dalam memberikan wawasan mereka dalam pemilihan, sehingga kita mencari kualitas-kualitas yang betul-betul bisa kita juga persandingkan juga dengan pemilihan putra-putri yang di tingkat global dengan membawa nama Indonesia, tetapi dari perspektif budayanya itu sendiri. Sementara itu untuk finalis Putri Pariwisata Indonesia 2023, Vincent menilai para finalis memiliki kemampuan yang sama rata dalam hal pariwisata. Hal ini harus dipertajam lagi sehingga dapat menguasai lebih banyak lagi materi-materi tentang pariwisata, utamanya dalam memperkenalkan wisata dan budaya Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.